Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa yassir wa ala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan ruang kepada kita, kesempatan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai detik ini, sampai saat ini kita masih dilimpahkan dan dikaruniakan hidayah iman dan hidayah Islam. Salah satu buktinya kita masih bisa menjalankan salah satu kewajiban dari Allah, yaitu ibadah sholat berjamaah. Di sisi lain, mungkin kita sering melihat ketika azan berkumandang, tapi ada yang pergi jalan, ada yang masih nongkrong, ada yang masih main kartu. Yaitu PR buat kita, karena salah satu kewajiban kita adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan kita pun nggak tahu kualitas keimanan kita. Kita ibadah sholat apakah karena Allah atau karena oleh? Wallahu a'lam. Mungkin oleh karena kita tidak ada kegiatan, mungkin kita bisa sholat, bisa tepat waktu. Tapi kalau oleh karena ada orang terhormat bertamu, mungkin sholat kita jadi terlambat. Berarti bukan karena Allah, karena oleh. Apalagi ibadah karena oleh, karena makanan, karena uang dan sebagainya. Alhamdulillah subhanahu. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesempatan untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Tadi saya baca sedikit karena kita kan sekarang kajian fikih tentang masih masalah wudu ya. Dalil tentang rukun wudu itu kan surat Al-Maidah ayat 6. Saya tengok ketentuan ibadah yang lain jarang terperinci dalam Al-Quran. Coba lihat ketentuan sholat, takbir, takbiratul ihram, iftitah, ruku, sujud, itu nggak teratur, gitu ya. Zakat juga cuma sekedar statement, aqimus sholat wa atuz zakat, selesai. Haji juga walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, selesai. Tapi kalau wudu aneh Pak Haji, itu terperinci. Idza kuntum ila sholati, apabila kalian mau mendirikan sholat kata Allah, faghsilu wujuhakum, yang pertama basuhlah wajahmu. Kan begitu. Wa aydiyakum ilal marafiq, yang kedua basuhlah kedua lenganmu. Wa amsahu bi ru'usikum, dan yang ketiga usaplah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan selanjutnya cucilah atau basuhlah kedua kakimu. Itu Al-Quran yang rata-rata kebanyakannya universal, tidak terperinci. Ternyata masalah wudu ini kalau lihat demikian itu bukan masalah remeh-temeh ternyata. Hati-hati Pak. Hisab pertama nanti kita di alam barzah. Jadi Bapak nih yang mau pertama nanti perpindahan dari alam
alam dunia ke alam barzah, itu yang ditanya pertama tentang toharoh. Jadi banyak sekali siksa kubur gara-gara tentang toharoh, terutama tentang cara mensucikan air kencing. Umumnya toharoh. Tapi perpindahan dari dunia ke hari kiamat nanti, awal ma yuhasabu fil yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab adalah sholat. Jadi saya jadi berpikir, ini masalah wudu ternyata bukan main-main. Karena apa? Ada hubungannya dengan sholat. Wudu tidak sah, tak sah sholatnya, tak jadi, tak selesai. Itu masalahnya. Bahkan harus diulang lagi. Pokoknya Pak, kalau wudu sah, sholat sah. Wallahu alam nilainya kita berapa nggak tahu. Ibarat seorang calon mahasiswa mau daftar, mau registrasi, yang penting memenuhi syarat sah jadi mahasiswa. Masalah nanti kuliah dapat IP berapa, dapat nilai berapa, wallahu alam, yang penting sah jadi mahasiswa. Kan begitu. Kita pun demikian. Sholat sah kalau wudunya sah. Sedangkan nanti di hari kiamat yang pertama dihisab adalah awal ma yuhasabu fil yaumil qiyamah as-shalah. Itu kata Nabi. Yang pertama yang dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Jadi mohon maaf kalau boleh saya simpulkan, yang sholatnya diterima Allah itu masuk surga. Kita intinya. Yang tidak sah, tidak diterima sholatnya karena wudunya, berarti masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Mohon maaf kenapa saya ngomong gitu? Karena iman kita standar gitu. Iman kita karena upah kita ibadah karena mau masuk surga kan, karena takut neraka itu. Emang standar iman kita begitu Pak. Bahkan kata Imam As-Suhawardi dan Ibnu Arabi itu menyatakan iman kita itu cuma rata-rata la ilaha illallah. Kalau mau meningkat, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selainnya, nyahnya kepada Allah. Kalau kita kan la ilaha illallah hanya sebatas nama saja. Allahnya kita wallahu alam. Kalau saya tanya kepada Bapak, Allah gimana? Pasti pada nggak tahu. Sama dengan saya nggak tahu juga. Yang penting itu Tuhan kita ada selesai. Tapi kalau orang yang tauhidnya sudah mendalam, itu la ilaha illallah. Setidaknya tiada Tuhan selain Dia, berarti orang ketiga tunggal kan. Setidaknya sudah mengenal. Kalau kita rata-rata belum mengenal, tahu kita jarang belajar, gitu. Ya kita itu termasuk saya Pak, terus terang aja. Kalau sudah la ilaha illahu, ada yang lebih dalam lagi. La ilaha illa anta. Kata tunggal kedua depan kita. Kalau udah depan kita berarti udah tahu apa? Tahu hakikatnya. Saking apa? Saking sudah mengenal. Kalau lebih kenal lagi lebih, ya ini mungkin agak kurang agak bertentangan dengan standar iman kita kan. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain aku bisa maksudnya apa? Karena Allah sudah apa? Sudah ada dalam jiwa kita. Ya. Bila salah ke ibadi anni fa inni qaribun begitu. Bahkan Allah sampai lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Berarti ada dalam diri kita. Makanya Ibnu Arabi sama Syekh Siti Jenar itu bilangnya la ilaha illa anta. Aku itu Tuhan. Maksudnya adalah bahwa Allah itu ada dalam diri kita. Nah, itu lebih kalau ke orang awam tuh nggak bisa kan? Udah nyerempet gitu ya. Tapi memang yang memang betul-betul mencintai Allah seperti itu. Sampai coba lihat orang yang jatuh cinta. Apapun yang terlihat wajah yang kita cintai kan, kalau kita sudah jatuh cinta kan begitu. Yang tertinggi adalah apa? Yang tertinggi sudah tidak ada. Aku sebagai manusia sudah tenggelam dalam lautan ilahi, dalam Tuhan. Nah, aku tak ada apa-apa lagi. Bukan takut di dunia, tapi dunia ditepikan. Bukan menghilangkan dunia, tapi di dunia dipinggirkan. Yang utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih jauh kita ke sana Pak.
kita masih la ilaha illallah. Itu pun masih untung karena orang lain masih banyak yang tidak bisa mewujudkan la ilaha illallah, di antaranya melaksanakan kewajiban ibadah, sholat berjamaah, sholat tepat waktu dan sebagainya. Alhamdulillah walaupun iman kita segini, yang mudah-mudahan menjadi wasilah kita nanti di akhirat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maaf ya, saya bilang surga neraka karena keikhlasan kita cuma segitu, ibadah karena ingin upahnya. Rata-rata seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kenapa saya ke sana? Karena ternyata wudu itu satu-satunya ibadah yang agak terperinci dalam Al-Quran. Nah, itu masalahnya. Jadi dua minggu kemarin kita membahas sampai fardu wudu yang nomor 2, yaitu ghusl wajhi, membasuh wajah. Insya Allah hari ini kita membahas tentang membasuh dua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Arkan wudu yang nomor kedua adalah ghusl wajhi, wa huwa al-fardus tsani ghusl wajhi, wa huwa al-kan dhahirah. Membasuh wajah itu adalah hal yang dohiriyah. Kalau niat kan batiniah. Yang pertama batiniah, yang kedua dohiriyah. Yang ketiga adalah ghusl yadaini. Kemarin udah ya wajah. Yang ketiga adalah ghusl yadaini, yaitu membasuh kedua belah tangan. Insya Allah malam ini yang akan kita bahas. Menurut Imam Musannif dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 20, wa ghuslu yadaini ma'al mirfaqaini wa huwa al-fardus salis, itu adalah fardu wudu yang ketiga. Sesuai dengan liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Ta'ala Al-Maidah ayat 6 tadi, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Ada dua pendapat Pak, ada yang menyatakan sampai siku, berarti dari sini ya, sini ya, dari sini itu baru sini. Ada yang kedua ini bimakna ma'a. Jadi kalimat ma'al mirfaqaini itu walafduhu ila taridu bimakna ma'a. Jadi ilal marafiq gitu ya, itu maknanya ma'al mirfaqaini, maknanya ma'a. Jadi kesatuan tangan dengan siku. Walaupun secara dohir ilah itu adalah intiha. Intiha itu maksudnya tempat tujuan akhir. Misalnya ana azhabu ila suq, aku pergi ke pasar, berarti tujuan akhir di pasar, awal di rumah. Jadi mulainya dari rumah, akhirnya ke pasar. Jadi mulainya dari ujung tangan, berakhir ke siku. Nanti disunahkan, nanti Nabi mencontohkan harus diputar. Nanti hadisnya coba kita kuliti bersama-sama. Itu yang pertama. Kenapa wa aidikum ilal marafiq, ila itu maknanya ma'a? Karena ada firman Allah Ta'ala yang lain dalam surat As-Saff ayat 14. Ini kata Imam Musannif, As-Saff ayat 14, man ansari ilallah. Nah, itu orang yang ansori, yang menolong beserta Allah. Maksudnya adalah orang-orang yang intan surkumullahu yansurkum. Penjelasan dari ayat itu, apabila kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Jadi kalimat ma'a ini disejajarkan atau disamakan maknanya dengan surat As-Saff ayat 14. Ini saya hanya menyampaikan Pak, bukan kata saya, tapi kata Imam Musannif. Selanjutnya, apa dalil tentang Nabi, atau bukan dalil, apa bukti Nabi itu membasuh tangan?
Waruya annahu arada ma'ala mirfaqai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini waqala hada wudu'un la yuqbalu sholatu illa bihi. Kata Nabi, tidak sah sholat, gitu ya, tidak diterima sholatnya hanya kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi begini, yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi wal Baihaqi, Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini bukan perkataan Nabi tapi perbuatan Nabi ya. Karena aku melihat. Siapa yang melihat? Di sini diceritakan Marwiyah Jabir radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Nabi yang berjamaah Jabir melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara apa? Cara membasuh tangan, gitu maksudnya. Jadi perbuatan wudhu kita tak sembarangan Pak. Di samping standar dalilnya dari Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi. Apa yang dilihat Jabir? Nah, yang dilihat Jabir adalah Ra'aitu Rasulullah SAW. Aku melihat Rasulullah SAW yudirul ma'a alal marafiq. Nabi memutarkan tangannya atas air wudu ke dalam dua tangan. Maksudnya gini, yang pertama kan al-yumna dulu, tangan kanan dulu. Nah jadi diputar gini Pak, 1, 2, 3. Itu yang kedua dan yang ketiga itu sunat. Yang wajibnya itu adalah yang pertama. Itu yang dilihat oleh Jabir. Jadi memutarkan, gitu ya. Yang kedua, kita lihat dulu apakah tangan kita betul-betul masuk air atau tidak. Karena ada benda-benda yang kadang-kadang ketika air jatuh ke tangan itu menghalangi. Contoh misalnya cat, ya. Atau bahkan di sini ada yang mengatakan azfar. Azfar itu adalah kuku. Nah, kuku hati-hati. Macam saya kukunya ada panjangnya. Pastikan airnya itu masuk ke dalam kuku. Karena ini bagian anggota wudu. Walaupun hanya 1 mm persegi, pokoknya yakinkan dan pastikan air itu ketika membasuh tangan, semua dalaman kuku itu airnya bisa masuk. Makanya memang disunahkan oleh Nabi memotong kuku, gitu ya. Walaupun saya sendiri agak panjang karena memang ada adat fungsinya gitu. Yang memang bisa ceritakan ya ada fungsinya. Nah, gitu ya. Itu diantaranya. Ya kalau kita bisa menjaga tak apa-apa gitu ya. Baik. Nah, yang selanjutnya wayajibu isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharati hatta law kana tahta adfarihi. Wajib sampainya air pada seluruh tangan dan bulu-bulunya. Mungkin untuk ukuran orang Indonesia bulu tangan agak kurang ya, aman lah gitu. Nah yang jadi masalah adalah yang tangan yang bulunya lebar gitu. Jadi harus dipastikan, ini wajib kata Imam Muslim. Hatta laukana tahta adfari, sampai ke kuku-kukunya. Ini bukan termasuk kuku tangan, ini kuku kaki nanti Pak. Ya. Jadi harus dipastikan. Wasahun dan tai kuku yumna'u wusulal ma'i ila basarati lam yasih. Kalau ada tai kuku yang agak hitam dulu, Bapak misalnya habis
tukang bangunan misalnya ya. Atau habis nyangkul kan biasanya tanah nyelip di kuku kan, nah gitu ya, tanah nyelip di kuku tuh. Ketika wudhu, tainya kotorannya belum dicukil dulu, nah itu lantas tasah. Jadi usahakan sebelum wudhu ya dibersihkan dulu lah kuku-kukunya. Inilah kehebatan kebersihan daripada Islamnya. Jadi sampai hal-hal seperti itu diingatkan. Termasuk kuku, kaki hati-hati. Terutama kita yang sering bekerja di tempat-tempat yang agak rawan kotor gitu ya. Itu tukang cangkul, tukang kebun dan sebagainya. Coba Pak, kita cek. Gimana kita main tanah terus terselip di kuku langsung menuju guna ya? Nah itu hati-hati. Di sini kata Imam Muslim, lam yasih tidak sah. Kalau tidak sah wudhunya berarti tidak sah sholatnya. Sedangkan hisaban pertama adalah sholat. Kalau sholat sudah aman, ibadah yang lain aman wajib. Tapi kalau sholat tidak aman, bermasalah dengan ibadah yang lain, zakat kita jadi bermasalah, puasa kita jadi bermasalah, haji kita jadi bermasalah gara-gara tidak bisa menjaga sholat. Jadi masalah sah atau tidak itu tidak melihat bentuk orang, perilaku orang, enggak Pak. Walaupun kelihatan soleh, rendah hati, terus bercahaya, terus sopan santun, tapi tidak bisa menjaga kebersihan, tetap tidak sah sholatnya. Gitu ya. Makanya saya tadi di awal bukan kenapa wudhu kok agak terperinci dalam Al-Quran, ternyata ini. Karena wudhu kuncinya sholat kuncinya semua amal ibadah. Saya kan dulu pernah mengibaratkan. Ada spidol ya? Tak ada dalam, tapi ada. Oh, tadi ada. Nah sekalian nih Pak, kemarin kita membahas tentang sholat kan. Sholat itu kalau satukan sholat itu sama dengan 10 kebaikan, kan gitu ya. Terserah, pokoknya sholat aja. Misalnya sholat sendirian, itu ada 10 kebaikan. Yang kedua, kalau berjamaah itu minimal imam dan makmum. Bapak berjamaah di rumah, itu namanya berjamaah, itu dapat Pak. Begitu ya. Kalau di rumah ya, jadi Bapak dengan istri sholat di rumah itu termasuk berjamaah. Sholat dengan anak kecil, yang penting tamyiz itu anak bisa menentukan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Walaupun belum balik, tapi dah tahu mana yang benar, mana yang salah, itu termasuk berjamaah juga. Itu 10 tambah 27. Sholat 10 kebaikan tambah berjamaah 27. Berarti totalnya 37 kan gitu. 37 tambah sholat di masjid 25 derajat Pak. Kalau sholat berjamaahnya di masjid, berarti 37 tambah 25 berapa? 62. Ambil anak pula mungkin. Sentik persiapkan. Nah, berarti kalau Bapak sholat berjamaah di masjid itu totalnya dapat 62. Itu maksud saya. Ya. Itu belum tiap langkah kalau ajun satu kebaikan. Opung dari rumah ke sini jalan kaki ya, berapa langkah? Kalau 20 langkah berarti 20 kebaikan. Tak berapa lah nilainya. Nah ini semua nilai Pak jadi sia-sia kalau wudhu kita bermasalah gitu maksudnya. Jadi ya mau tidak mau berarti kita bukan dari awal sholat dulu, dari mulai kebersihan dulu mau tidak mau.
Ya. Nah, jadi begitu. Jadi sekali lagi, wasahun, adapun kotor yang dalam kuku, gitu ya, yang hitam itu, yumna usul main, itu bisa mencegah datangnya air ke tangan. Karena kan kita lagi membahas tentang tangan ya. Setahu saya kuku ada di tangan, nggak ada di kepala, ada. Maka lam yasihu, tidak sah wudu jalan wudunya orang. Nah, berdasarkan hadis tadi. Jadi hadisnya itu adalah la yuqbalu sholatu illa bihi. Allah tidak menerima sholat mereka kecuali dengan wudu yang benar. Itu ya Pak ya. Jadi sayang sekali kalau kita sudah rajin sholat, subuh udah berjamaah, duhur berjamaah, asar, maghrib, pokoknya 5 waktu rajin lah. Ternyata di Bukarampunya kosong, gara-gara kayak gitu. Kan tak enak kan kita ya, gitu maksudnya. Jadi mudah-mudahan kita bersama bisa mengevaluasi wudhu kita gitu ya. Baik, itu sampai ke ke tangan. Sebelum saya teruskan ke mengusap kepala, ada yang ditanyakan Pak, silakan. Sambil iklan dulu. Nah, laki-laki, bagi perempuan hati-hati. Perempuan biasanya pakai apa yang kalau merah di sini Pak? Kutek. Gimana hukum kutek ketika ghuslul yadain, ketika membasuh tangan? Lihat dulu bahan kuteknya. Kalau bahan kuteknya waterproof itu bahan yang melapisi sehingga air tidak sampai ke permukaan kuku, itu tidak sah hukumnya. Tapi kalau kayak ini, kalau bahasa saya itu di Jawa pacar namanya apa emang? Di sini apa namanya? Ini ya. Kalau orang di sana pacar namanya. Jadi sejarahnya begini Pak. Ketika seorang gadis dilamar oleh seorang pemuda, si pemuda menghadap, ini cerita tentang pacar begini ya Pak ya. Si pemuda itu menghadap orang tuanya, bapaknya. Intinya, aku serius ingin menikahi anakmu, bahasa kasarnya gitulah. Oke, aku terima, kata ayahnya. Maka semenjak itulah si perempuannya memakai pacar, gitu. Maka waktu antara dia memakai inai, pacar, sampai ke jenjang pernikahan itu namanya waktu pacaran. Nah, gitu. Tapi salah artikan sama anak muda zaman sekarang, pacaran itu bukan kayak gini, tapi ya tahu sendirilah. Nah, gitu. Sejarahnya seperti itu. Ya, biasanya pacar menjelang dari mulai hitbah ke pernikahan itu namanya masa pacaran. Tapi masa pacaran zaman sekarang kok beda maknanya, gitu ya. Nah, sejarah begitu. Nah, kalau inai pacar itu memang karakternya menyerap apa? Menyerap air, tidak melapisi. Coba aja cek. Dan para ulama udah sepakat tidak ada masalah. Jadi selama bahan-bahan itu cuma menyerap, itu sah. Tapi kalau melapisi, waterproof, sehingga air tidak sampai ke permukaan tubuh, itu tidak sah dalam melakukan. Jadi coba cek istri-istri bapak pakai kutek tidak? Kalau pakai kutek ya ribet soalnya ya, mau wudhu kering dulu, begitu, baru wudhu pakai lagi, gitu, ribet lah. Lagian buat apa nih beres-beres, buat siapa ayo? Buat tukang ojek, buat orang di pasar. Kadang kita ngeri lihat istri kita ya. Kalau depan suami badannya bau alami. Tapi ketika pergi ke pasar, waduh semprot kiri, semprot kanan dan segala macamnya. Yang mencium laki-laki yang bukan mahramnya kan begitu. Mohon maaf Pak, suaminya jadi ikut dosa juga. Ya.
Di samping istrinya berdosa, suaminya juga ikut dosa kalau tidak bisa mendidiknya. Allah menentang PW itu menjadi film jasadi fadi kopi wazalika adzabul iman. Minimal suami memperingatkan kan begitu. Kalau tak mau memperingatkan, ya udah jauhi, tapi tetap diperingatkan. Masih juga, ya udah bisa tidur sekalian. Tapi dalam satu rumah harus seperti itulah. Jadi sebetulnya ada yang bilang perempuan tuh modal masuk surga cuma dua. Yang pertama ibadah kepada Allah, yang kedua taat suami, dah selesai masuk surga. Tapi kita lain Pak, para suami itu memang sekarang nyaman. Selagi suami boleh memerintah istri, jangan salah, pertanggungjawaban di akhirat nanti lain cerita. Karena yang dipertanggungjawabkan bukan istri kita saja, anak kita juga. Maaf ya Pak ya. Anak bapak yang perempuan yang sudah balik tidak pakai jilbab dilihat oleh orang lain, itu dosanya ada 4. Yang pertama ayahnya, yang kedua adik laki-lakinya, yang ketiga kakaknya, abangnya, yang keempat kakeknya. Kena semua. Apalagi kalau berjina. Berjina itu jangankan keluarganya, semut yang ada di rumahnya kena. Sampai binatang-binatang yang ada di rumahnya itu kena kita. Jadi pertanggungjawaban kita di akhirat ya Allah sebagai suami memang berat. Agaknya nyaman sebagai istri lah, karena dipertanggungjawabkan oleh suami. Ya bayar. Ya binatang-binatang yang ada di rumah sampai terkena imbasnya gara-gara bukan dosa itu ya, gara-gara jinah. Jadi di samping yang dosanya itu pamannya, adik laki-lakinya, kakak laki-lakinya, bapaknya, kakeknya, sampai binatang yang di rumah pun itu kena imbasnya. Gitu. Itu Imam Syafi'i yang mengatakan, ya, saking dahsyat luar biasanya dosa berzina. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu ya. Rukun wudu atau fardu wudu yang ketiga, membasuh kedua belah tangan. Dan ini yang ditekankan, hati-hati sampai tidak air ke tangan itu. Dan jangan salah sampai marafik, sampai siku. Kalau kita punya keyakinan, nih lingkar siku, kita perlihatkan dulu ya sebentar ya. Yang namanya siku adalah sambungan antara apa ini disebut namanya Pak? Ini apa? Pangkalengan ya, antara pangkalengan dan lengan itu namanya siku yang bisa ditekuk. Jadi pas gini. Tapi kalau kita ada keraguan-raguan maka tambahkan 1 jari atau 2 jari. Gitu. Kalau ada keraguan-raguan itu hukumnya sunnah kalau ditambahkan 1 atau 2. Kecuali kalau udah ada kepastian atau keyakinan, meratalah segini, itu tak masalah, silakan aja. Ya. Karena memang ada yakin lagi jalur bisa ibadah itu harus yakin Pak. Kalau ragu-ragu nggak boleh. Bapak misalnya ragu-ragu, saya batal atau tidak, batal Pak dulu. Gitu. Mau tidak mau, terserah. Caranya gimana? Kalau yakin lagi jalur bisa, harus yakin kalau ibadah itu. Kalau tak yakin bisa bermasalah nantinya. Ya Pak ya. Itu tentang membasuh kedua belah tangan. Kalau cara membasuhnya itu membasuh dalam arti menggosok gitu ya, itu sunnah. Yang penting esensinya adalah air menyentuh kulit. Jadi bahasa kasarnya dicelupkan juga nggak jadi masalah sebetulnya. Ya. Cuma inilah kita kan makan yang namanya makanan pokok nasi kan, tapi yang lebih nikmat kan dengan lauk pauknya kan. Jadi mentang-mentang yang penting kena air terus nggak digosok, nggak begitu juga gitu ya. Cobalah cari yang sempurna gitu. Kalau kita ingin betul-betul mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma seperti wudu ya. Wudu itu kan cuma kalau dalam Al-Quran pertama niat, yang kedua basuh muka, basuh kedua tangan,
mengusap kepala dan basuh kaki kan segitu kan. Tapi yang lain telinga, terus membersihkan hidung, kumur-kumur, membersihkan tangan, itu kan termasuk sunnah. Masa itu nggak dilewatkan? Ibarat kata, masa cuma makan nasi saja kan perlu lauk. Ada orang yang ngomong gini, Pak, ya yang penting sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Iya itu pokok namanya. Itu kalau makan nasi. Masa nggak pakai ikan? Masa nggak pakai daging? Masa nggak pakai sayur? Daging, ikan, sayur itu sunat. Qobla, ba'da, tahajud, hajat, istighfar dan sebagainya. Kita tuh curang kadang-kadang kalau masalah ibadah pingin yang minimal, tapi kalau masalah rezeki pingin yang maksimal. Itu namanya apa? Nggak adil gitu ya. Yang adil itu nggak enak di gue kan begitu. Rata-rata kita gitu ya. Nah, baik, kita kembali lagi. Jadi itu yang ketiga adalah membasuh kedua belah tangan. Yang selanjutnya adalah wa mashu ta'di ra'si, mengusap sebagian daripada kepala. Mashu dari masaha yamsahu, al-masih itu artinya mengusap. Maka ada bisa al-masih, bisa yang mengusap. Kenapa mengusap? Karena Nabi Isa mujizatnya adalah bisa menghidupkan orang mati dengan mengusap. Kalau sekarang nggak akan mungkin, mustahil lah ya. Jadi kalau ada kekuatan bisa menghidupkan orang yang mati, ya wallahu alam lah ya. Yang jelas perpisahan antara jiwa dan raga jelas-jelas itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Jadi cukup Nabi Isa saja yang bisa melakukan itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-masih itu artinya mengusap, karena Nabi Isa itu dulu mengusap ketika membangunkan jenazah. Ya. Nah, apa bedanya ghusl dengan mashu? Kalau ghusl itu agak ya bahasanya, agak menekan gitu ya Pak ya, kayak membersihkan gitu. Tapi kalau mengusap itu cuma sekedar nempel saja, air dari tangan datang ke kepala. Nah di sini ada ketentuannya Pak. Untuk kepala, wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah radhiyallahu anhu, tawadhu'a wa masaha binasiyatihi wala imamatihi wala khufaini. Rasulullah ketika wudu beliau mengusap ubun-ubunnya. Nah gitu. Yang mana ubun-ubun Pak? Nah ini ya, sini. Maka dalam Imam Asy-Syafi'i itu mengusap itu sampai ke ubun-ubun, tidak semua. Tapi kalau Imam Hambali itu ke sini. Kalau Imam Hambali langsung dibalikan lagi, itu Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi itu sebagian mau di sini, mau di sini terserah. Tapi kalau Imam Syafi'i sama Imam Maliki itu sampai ubun sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi Al-Mughirah radhiyallahu anhu itu mendengar pernyataan, bukan mendengar. Jadi di sini dikatakan bahwa Nabi itu menyentuh atau mengusap kepalanya sampai ubun, gitu ya. Wala imamatihi, dan dengan sorbannya. Ada sorban nggak ya? Jadi dulu itu Nabi pakai imamah, gitu ya. Imamah itu artinya sorban. Izin Pak Haji, soalnya ada prakteknya sih. Maaf ya Pak Haji ya. Jadi Nabi itu biasanya begini Pak. Begini biasanya ya. Kalau dulu diginikan Pak. Diginikan. Jadi saya sampai ke sini. Jadi mengusap itu rambut terus sampai ke imamahnya. Jadi kainnya juga disentuh. Apakah kita nyentuh tidak? Nggak usah lah, kita ribet betul ya dulu pakai ini ya.
Terima kasih Pak Dian. Sebetulnya imamah itu sunnah loh ketika sholat. Cuma saya entah kenapa belum dikasih rezeki itu. Merasa belum pantas gitu ya. Pak Imam pertahankan. Cuma salahnya kita kok imamah itu nggak dipakai gitu ketika sholat, disimpan aja. Padahal ya sudah dipakai gitu. Maaf ya. Tadi pakai kayak gitu. Jadi ketika sholat dipakai gitu. Tapi rata-rata kita imamah itu disimpan, bahkan dipakai tempat sujud. Yang sunnah itu dipakai ketika sholat. Gitu ya. Mohon maaf nih. Kalau yang disampaikan yang hak aja Ya. Ya ini sebagai refleksi aja. Saya lebih parah lagi masih belum mampu entah kenapa gitu ya. Padahal imamah banyak di rumah. Walau Hufar tidak mengusap sepatunya. Nah ini ya. Jadi Nabi Muhammad juga pernah wudu pakai sepatu Pak. Gitu. Tapi dengan catatan kalau kita lagi darurat gitu ya. Mentang-mentang kita pakai sepatu, wudu pakai sepatu nggak bisa begitu. Ini darurat keadaannya. Jadi Nabi mengusapnya itu, maaf ya. Jadi tangannya udah basah. Ini ketika pakai sepatu ya. Yang pertama mengusap di sini, yang kedua ini di sini. Nah ini caranya. Jadi tangan kanan dan tangan kiri bermain, gitu ya. Kenapa harus pakai sepatu? Karena zaman dulu bahkan di Arab sana itu cuaca memang tak menentukan, kadang dingin sekali, kadang panas sekali. Yang jelas kata Imam Nawawi dalam kitab Nihayatul Zen itu ada 4 syarat boleh mengusap sepatu. Yang pertama ketika pakai sepatu lagi punya wudu, jangan sampai udah punya sepatu tapi wudu, jangan wudu dulu baru pakai sepatu gitu maksudnya. Nanti ketika wudu lagi ya baru boleh. Yang kedua sepatunya harus menutup utuh sampai mata kaki. Jadi yang sepatunya segini, nah yang menutup ini nih, nah segini. Jadi kalau sepatu pantok kalau segini nggak bisa disentuh ya. Gitu. Itu dikiaskan juga kepada membasuh tangan ketika kita ada perban. Karena dulu zaman Nabi para sahabat ketika sudah perang Badar, entah perang Uhud saya lupa lagi. Jadi kepalanya itu kena benturan, bocor, terus dilapisi kain. Si sahabat nanya sama sahabat yang lain, kalau saya tadi mimpi mau junub, ini kira-kira perban dibasahi atau tidak? Ya udah kalau junub harus kena air semua. Pas kena air meninggal sampai Nabi marah. Makanya ada aturan mainnya. Kalau pakai perban, misalnya mau di kepala, mau di tangan dan sebagainya. Yang pertama Pak, kalau kira-kira terkena air tidak bermasalah, silahkan cabut perbannya. Itu yang pertama. Tapi kalau kira-kira terkena air, penyakit lama sembuh atau makin parah, cukup diusap saja. Ada ya? Nah ini pakai gipsum misalnya ya, atau pakai perban patah atau apalah namanya. Kalau kira-kira kena air jadi parah penyakitnya, jadi gini Pak, saya contohkan dulu ya. Misalnya ukurannya segini, dari sini ke sini pakai air, nah baru ini pakai diusap formalitas saja. Jadi apa ya? Itu yang kedua. Yang ketiga ada yang lebih abdol. Selain wudu juga kalau bisa diiringi dengan tayamum, itu lebih sempurna. Silakan pilih. Mau wudu pakai perban itu perbannya diusap air. Diusap air itu maksudnya airnya nggak banyak Pak. Jadi air ini tumpahkan, nah baru diusap. Nah, gitu. Atau ada yang kedua, setelah wudu langsung tayamum. Kita belum sampai wa masul bani rasi ya, belum selesai. Ya, makanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata malam ini saya berencana ingin namatkan waktu dulu gitu ya. Ternyata kita hanya sampai ke Rasulullah ini, nggak apa-apa. Mudah-mudahan
mudah-mudahan 2 minggu ke depan kita bisa melanjutkan kembali. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan tadi pun syarat-syarat tentang usap sepatu, terus tentang teman belum selesai semuanya Pak Haji. Ya karena kita terkendala waktu lah, maklumlah karena pengajiannya diatur oleh waktu, bukan waktu yang diatur oleh pengajian. Jadi ya kita tunggu saja lah. Itu saja mungkin, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan para hadirin tidak puas atas penjelasannya, karena kalau tidak puas berarti kan nanti ngaji lagi kan gitu ya. Dan kedua ya saya bukan alat memuas itu misalnya. Itu saja, sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.